bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu itu. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan mengamalkan sabdanya dalam keseharian hidup kami. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia,
kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama tadi, Penginjil Yohanes menceritakan kepada kita sekalian tentang bagaimana Yesus mengungkapkan tentang dirinya, bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini, melainkan Dia berasal dari atas, yakni utusan Bapa di surga. Maka saya mencoba untuk mengajak kita sekalian untuk merenung bersama dengan tema Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Kristus, bahwa tujuan akhir dari hidup kita adalah keselamatan dalam Kristus. Maka di luar keselamatan yang bukan datang dari Kristus, itu bukan tujuan akhir dari hidup kita. Maka hanya kepada Tuhan sajalah kita harus datang dan memohon kepadanya, entah dalam setiap pergulatan atau pergumulan hidup kita, karena daripadanya kita akan memperoleh kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kisah Injil hari ini bagaimana Yesus berdialog dengan orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi menganggap Yesus itu bukan siapa-siapa. Masa Dia hanya anak seorang tukang kayu, anak dari kampung yang tidak berpendidikan, tidak punya ijazah, tetapi menganggap dirinya bahwa Dia bukan dari dunia ini, seperti yang kita dengar dalam Injil tadi. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, apa yang dialami oleh Yesus, dialog yang terjadi antara Yesus dan orang Yahudi, itu sering terjadi dalam keseharian hidup kita. Entah kita sadar atau tidak sadar, hal itu terjadi, baik kita sebagai pelakunya atau kita sebagai korbannya. Terkadang kita melihat orang dengan sebelah mata. Kita melihat orang yang mungkin tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal, atau misalkan seseorang yang ragu-ragu atau grogi atau gugup dalam public speaking di depan orang lain atau di depan orang banyak. Mungkin sering pikiran kecil yang terlintas dalam benak kita adalah, kok dia tidak bisa, masa hanya seperti itu tidak bisa. Tetapi perlahan-lahan seiring dengan berjalannya waktu, sebuah mujizat akan terjadi dalam orang-orang yang kita menganggapnya tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Semua akan terbalik. Yang orang yang tadinya tidak mampu untuk berpublic speaking di depan orang banyak, kenyataannya seiring dengan berjalannya waktu tadi, dia akan berubah dan hasilnya akan jauh lebih baik dari apa yang telah terjadi di masa yang lalu.
Atau ketika kita melihat orang yang dilahirkan sejak lahir, mungkin kaki sebelahnya tidak ada atau matanya yang buta sejak lahir, kita terkadang berpikir, oh dia mungkin tidak bisa jalan atau lari yang cepat-cepat, atau bisa melihat suatu pemandangan indah yang ada di depan dia untuk orang yang buta tadi, atau pokoknya berbagai macam pikiran yang terlintas dalam benak kita. Tetapi sebenarnya apa yang kita pikirkan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita berprasangka tentang orang itu justru yang terjadi berlawanan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangka terhadap dia tadi. Seperti yang dialami oleh Yesus. Orang Yahudi menganggap Yesus tadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa dia hanya anak seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia datang dari atas, dia anak pilihan Allah dan lain sebagainya. Itu yang ditantang oleh orang Yahudi dalam bacaan Injil hari ini. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda putra-Mu dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus, agar masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit fisik maupun karena mental. Sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan mantap dalam iman, harap dan kasih akan pembebasan yang sejati dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami memperbaiki segala keretakan hidup kami, agar senantiasa berusaha dan dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.